Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang accounting for income tax. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mariska Zulfianti dengan akhiran NPM 007, lalu ada Cindy Zahra Putri Aci Aulia dengan akhiran NPM 026, lalu ada Nuriza Safira dengan akhiran NPM 297, ada Rosita Ilvina Orvalinisa dengan akhiran NPM 323, selanjutnya ada Yasinta Dwi Nur Aini dengan akhiran NPM 330, saya sendiri Lailatul Puspitasari dengan NPM 340, lalu ada Reva Alidia Priyanti dengan akhiran NPM 348, Nazala Zalfa Hamida dengan akhiran NPM 367, dan yang terakhir ada Khairunisa dengan akhiran NPM 369. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairunisa, saya dari NPM Akhir 369. Jadi di sini saya akan membahas terkait dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Jadi akuntansi perpajakan itu merupakan proses pencatatan dan pelaporan fund pajak penghasilan dan laporan keuangan. Nah, yang bisa berbeda dari jumlah pajak yang benar-benar dibayar ke pemerintah. Nah, hal tersebut itu terjadi karena adanya perbedaan aturan antara standar akuntansi atau IFRS atau PSAK dengan Undang-Undang Pajak atau Tax Code. Nah, untuk aturan standar akuntansi atau IFRS atau PSAK ini digunakan untuk laporan keuangan. Sedangkan aturan Undang-Undang Pajak atau Tax Code ini digunakan untuk menghitung SPT pajak. Nah, perusahaan itu harus mengisi SPT pajak penghasilan badan itu mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan, sehingga harus mengikuti beberapa syarat, yaitu menghitung pajak yang harus dibayar berdasarkan peraturan pajak dan menghitung biaya pajak penghasilan berdasarkan IFRS. Selanjutnya ada perbedaan atau membandingkan laporan keuangan dengan SPT. Jadi untuk laporan keuangan itu disusun oleh investor atau kreditor, contohnya melalui bursa saham. Nah, untuk laporan keuangan ini, seperti yang saya jelaskan tadi, itu mengikuti standar akuntansi IFRS atau PSAK. Nah, untuk komponen yang ditampilkan itu adalah laporan sebelum pajak, yaitu dihitung berdasarkan aturan akuntansi, dan biaya pajak penghasilan atau beban pajak itu dicatat sesuai standar akuntansi. Biasanya itu berbeda dari pajak yang benar-benar dibayar. Terus untuk SPT itu disusun untuk otoritas pajak atau tax authority, dan seperti yang saya jelaskan tadi itu mengikuti aturan perpajakan atau tax code. Untuk komponennya itu laba kena pajak, yaitu dihitung berdasarkan aturan perpajakan, bukan akuntansi, dan pajak yang dibayar itu jumlah pajak final yang harus disetor sesuai undang-undang pajak. Untuk kesimpulannya itu investor dan kreditor itu fokus pada laporan keuangan. Jadi mereka itu melihat kinerja dan posisi keuangan perusahaan, sedangkan otoritas pajak itu fokus dengan pada SPT, yaitu mereka melihat beberapa pajak yang benar-benar harus dibayar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari kasus PT Jasi untuk menjelaskan perbedaan antara laba akuntansi sebelum pajak atau IFRS dan laba kena pajak atau UU pajak. Jadi PT Jasi melakukan pendapatan sebesar $120.000 dan biaya $60.000 setiap tahun dalam 3 tahun pertama operasinya. Untuk tujuan pajak, PT Jasi ini melaporkan biaya dalam jumlah yang sama setiap tahun ke kantor pajak. Terus PT Jasi ini tuh melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 di tahun 2011, $150.000 di tahun 2012, dan $140.000 di tahun 2013. Jadi untuk perhitungannya, jadi PT Chelsea ini pendapatan PT Chelsea ini sebesar $130.000 per tahunnya. Untuk biayanya sendiri sebesar $60.000 per tahunnya, dan tersebut berlaku untuk 3 tahun pertama operasinya. Nah, untuk keperluan pajak itu biaya itu dilaporkan setiap tahunnya, tapi berbeda. Namun laporan pajaknya itu menunjukkan laba kena pajak itu berbeda. Di tahun 2011 sebesar $100.000, di tahun 2012 sebesar $150.000, dan di tahun 2013 sebesar $140.000.
Padahal akuntansi FRS itu laba sebelum pajak tiap tahunnya itu adalah $130.000 dikurangi dengan $60.000 sebesar $70.000. Aslinya itu $70.000 setiap tahunnya. Nah, laba akuntansi sebelum pajaknya kan udah ditetapkan 70.000 ya setiap tahunnya. Untuk menghitung laba akuntansi sebelum pajak itu berasal dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Jadi hasilnya itu uh, laba akuntansi sebelum pajak. Contohnya di tahun 2011, $130 dikurangi dengan $60.000. Hasilnya adalah $70.000. Untuk mencari biaya pajak penghasilan sebesar 40% itu tinggal dikalikan. Jadi 70.000 atau hasil laba akuntansi sebelum pajak itu dikalikan dengan biaya pajak penghasilannya sebesar 40%. Jadi hasilnya adalah 28. Nah, untuk totalnya sendiri itu 3 tahun berturut biaya pajaknya itu sebesar $28 per tahunnya. Nah, untuk totalnya sendiri itu sebanyak $84.000. Untuk di pelaporan pajaknya itu sama seperti perhitungan yang tadi. Bedanya itu di uh, bedanya itu di jumlahnya. Kalau yang tadi di pelaporan IFRS kan konstan. Kalau pelaporan pajak ini kan berbeda ya. Jadi sama laba kena pajaknya itu hasilnya itu dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Terus untuk mencari pajak penghasilan terutang itu sebesar 40% itu tinggal dikalikan laba kena pajaknya. Hasil laba kena pajaknya itu dikalikan dengan pajak penghasilan terutang yang sebesar 40%. Itu hasilnya adalah, contohnya di sini adalah $16 di tahun 2011. Nah, untuk total sendiri itu $84.000, jadi sama dengan pelaporan IFRS, cuma bedanya itu beda di per tahunnya. Nah, apakah pengaruh perbedaan jumlah pendapatan yang dilaporkan berdasarkan IFRS dan pajak? Jadi perbedaannya itu pendapatan menurut IFRS dan pajak itu tidak mengubah total pajak dalam jangka yang panjang, tapi mengubah pada pola atau timing pengakuan pajak antara setiap tahunnya. Terus menyebabkan adanya akun tambahan di laporan keuangan, yaitu contohnya akun pajak tangguhan. Selanjutnya, membandingkan biaya pajak penghasilan menurut IFRS dengan pajak terutang menurut SPT atau pemerintah. Jadi di tahun 2011, pajak penghasilan menurut IFRS ini sebesar $28.000. Untuk menurut Undang-Undang Pajak itu sebesar $16.000. Nah, untuk mencari perbedaannya itu dengan menyelesaikan biaya pajak penghasilan IFRS dengan pajak penghasilan terutang atau pemerintah. Yaitu hasilnya adalah $12.000. Nah, selisih tersebut itu dijadikan sebagai utang pajak tangguhan. Itu aku utang pajak tangguhan bertambah 12.000 sebesar 12.000 di tahun 2011. Nah, untuk di tahun 2012 itu biaya pajak penghasilannya itu sama $28.000, cuman beda di pajak penghasilan berutangnya itu lebih besar $36.000. Jadi hasilnya adalah minus $8.000, yang berarti sebagian utang pajak tanggungan itu dibalik atau berkurang. Jadi tercatatnya 2012 akun utang pajak tanggungan berkurang sebesar 8.000. Terus 2013 itu beban pajak akuntansinya itu sebesar $28.000 tetap sama seperti yang tadi, tapi pajak terutang ini lebih besar juga sebesar $32.000. Nah, untuk selisihnya adalah minus $4.000. Nah, sisa utang pajak tanggungannya itu sudah dibalik habis. Jadi tercatatnya adalah akun utang pajak tanggungan berkurang $4.000. Jadi hasil akhirnya itu adalah total pajak menurut IFRS itu sama dengan total pajak terutang menurut SPT, yaitu sebesar $84.000. Jadi tersebut itu diakui sebagai akun pajak tanggungan atau aset atau utang.
Akun tersebut itu akan berbalik atau reversal di periode berikutnya, sehingga total pajak antara IFRS dan pajak utang itu tetap sama jika dihitung kumulatif. Selanjutnya di pelaporan dalam laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan di tahun 2011 itu di laporan metodologinya itu biaya pajak penghasilannya sebesar $28.000. Nah, untuk di neracanya itu ada utang pajak penghasilannya yang masuk di kewajiban itu sebesar $16.000 dan utang pajak tanggungan sebesar $12.000. Nah, pertanyaannya di manakah utang pajak tanggungan dilaporkan dengan laporan laba rugi? Jadi utang pajak tanggungan ini tidak dilaporkan di laporan laba rugi. Jadi yang masuk ke laporan laba rugi itu cuma beban pajak penghasilan. Nah, utang pajak tanggungan ini dilaporkan di laporan posisi keuangan atau neraca yang seperti contoh laporan keuangan yang saya jelaskan tadi atau yang di gambar ini, yang masuk ke kewajiban itu utang pajak tanggungan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah perbedaan temporer. Jadi perbedaan temporer itu merupakan perbedaan antara aset atau kewajiban berdasar pajak dengan jumlah yang dilaporkan atau nilai buku dalam laporan keuangan yang menimbulkan jumlah-jumlah kena pajak di tahun-tahun yang akan datang. Nah, ada dua. Yang pertama itu jumlah kena pajak masa datang dan jumlah bisa dikurangi dengan masa datang. Untuk jumlah kena pajak masa datang itu ada utang pajak tangguhan, jadi merupakan peningkatan pajak yang akan dibayar di masa datang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun. Untuk aset pajak tangguhan di jumlah bisa dikurangkan masa datang itu merupakan peningkatan pengembalian pajak di tahun-tahun yang akan datang akibat perbedaan temporer yang bisa dikurangkan yang ada pada akhir tahun. Berikut adalah contohnya. Jadi pada situasi PT Chelsea, perbedaan aset dan kewajiban menurut pembukuan dan perpajakan hanya berkaitan dengan piutang usaha yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan pembukuan. PT Chelsea melaporkan piutang usaha $30.000 pada laporan posisi keuangan di 31 Desember 2011 menurut IFRS. Jadi dicatatnya itu untuk accounts receivable-nya sebesar $30.000. Kemudian pada per tax return account receivable-nya sebesar 0. Lalu untuk pembalikan perbedaan temporer PT Chelsea pada cumulative temporary difference atau taxable income lower than pre-tax financial income di 2011 sebesar 30.000, lalu di 2012 sebesar 20.000 dan di 2013 sebesar 10.000. Nah, PT Chelsea dimistalkan nih menerima dan melaporkan penerimaan dari piutang usaha sebesar 30.000 sebagai pendapatan kena pajak dalam SPT tahun-tahun yang akan datang. Nah, PT Chelsea melakukan hal itu dengan mencatat utang pajak tangguhan. Nah, lalu apa sih utang pajak tangguhan itu? Jadi, utang pajak tangguhan itu merupakan peningkatan jumlah pajak yang akan dibayar di tahun-tahun yang akan datang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada tahun akhir. Nah, utang contohnya itu, jadi karena merupakan tahun pertama operasi PT Chelsea, maka tidak ada saldo utang pajak tangguhan pada awal tahun. Jadi PT Chelsea hanya menghitung biaya pajak penghasilan tahun 2011 untuk deferred tax liability-nya at the end of 2011 sebesar $12.000. Kemudian deferred tax liability di awal tahun 2011 sebesar 0 karena tidak ada saldo utang pada tahun pertama, kan baru buka ya. Selanjutnya deferred tax expense for 2011 itu sebesar 12.000 sama. Lalu ada current tax expense untuk 2011 atau income tax payable itu sebesar 16.000. Jadi
12.000 ditambah 16.000 sebesar 28.000 untuk income tax expense pada 2011. Nah, untuk jurnal pencatatannya adalah biaya pajak penghasilan sebesar 20.000 di debit dan di kreditnya adalah utang pajak penghasilan sebesar 16.000 dan utang pajak tangguhan sebesar 12.000 di kredit. Selanjutnya ini kan ada ilustrasi. PT CLC membuat jurnal berikut pada akhir tahun 2012 untuk mencatat pajak penghasilan, di mana di sisi debit ada biaya pajak penghasilan sebesar $28.000, lalu di sisi debit lagi ada utang pajak tangguhan sebesar $8.000, dan di sisi kredit ada utang pajak penghasilan sebesar $36.000. Nah, pencatatan ini tuh menunjukkan bahwa total kewajiban pajak yang harus dibayar tahun 2012 adalah $36.000. Tetapi karena terdapat penurunan utang pajak tanggungan sebesar $8.000, maka biaya pajak penghasilan yang dilaporkan hanya $28.000. Nah, dengan kata lain, jurnal ini tuh merefleksikan perbedaan antara pajak kini yang wajib dibayar dan dampak dari pajak tangguhan, sehingga laporan keuangan itu menyajikan beban pajak penghasilan yang lebih akurat. Jadi ini kan pada tahun 2012 perusahaan harus menghitung total beban pajak penghasilan dengan memperhatikan baik pajak kini maupun pajak tangguhan. Nah, yang pertama kita melihat saldo utang pajak tangguhan. Pada awal tahun 2012 saldo utang pajak tangguhan tercatat sebesar 12.000 $12.000, namun pada akhir tahun saldo tersebut turun menjadi $4.000. Nah, penurunan sebesar $8.000 ini menunjukkan adanya manfaat pajak tangguhan atau dengan kata lain beban pajak tangguhan negatif sebesar $8.000. Lalu selanjutnya beban pajak kini atau current tax expense, yaitu pajak yang benar-benar harus dibayar untuk tahun berjalan, yaitu sebesar $36.000. Untuk mendapatkan beban pajak penghasilan, ini dijumlahkan beban pajak kini dengan beban atau manfaat pajak tangguhan, yang hasilnya $36.000 dikurangi dengan $8.000, sehingga total beban pajak penghasilan tahun 2012 adalah $28.000. Nah, dari jawaban tersebut bisa dilihat bahwa beban pajak penghasilan itu tidak hanya ditentukan oleh pajak, tetapi juga adanya penyesuaian akibat pajak tangguhan. Selanjutnya ada contoh utang pajak tangguhan dengan ilustrasi. Selama 2011, PT Cunningham mengestimasi biaya garansi yang terkait dengan penjualan microwave oven sebesar $500.000 yang dibayar dalam jumlah sama dalam 2 tahun berikutnya. Nah, untuk tujuan pembukuan pada 2011, PT Cunningham ini melaporkan biaya garansi dan taksiran utang garansi yang terkait, yaitu sebesar $500.000 dalam laporan keuangannya. Laba akuntansi sebelum pajak 2011 adalah $800.000 dan tarif pajak 30% tiap tahun. Untuk tujuan perpajakan, pengurangan biaya garansi untuk perpajakan sebelum dibayar. Nah, dari ilustrasi yang sebelumnya itu menjelaskan tentang pembalikan perbedaan temporer pada PT Cunningham. Nah, pada tahun 2011, PT Cunningham ini memiliki perbedaan temporer kumulatif sebesar $500.000, di mana laba kena pajak lebih tinggi dibandingkan laba akuntansi sebelum pajak. Perbedaan ini itu memberikan manfaat pajak di masa depan karena di tahun-tahun berikutnya itu laba kena pajak akan lebih rendah dibanding laba akuntansi. Nah, benar, karena perbedaan ini tuh berbalik pada tahun 2011 sebesar $250.000 dan sisanya $250.000 berbalik lagi pada tahun 2013. Dengan demikian, perusahaan memperoleh manfaat pajak yang bisa dikurangi di masa depan. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2010, ini PT Cunningham melaporkan manfaat sebagai aset pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan yang menunjukkan bagaimana perbedaan temporer bisa menimbulkan penghematan pajak di periode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Orvalinisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aset pajak tangguhan, yang dimana ini adalah peningkatan pengembalian atau penghematan pajak di tahun-tahun yang akan datang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang bisa dikurangkan yang ada pada akhir tahun ini. Untuk contoh soalnya yang pertama,
kami mengambil dari buku. Jadi yang pertama ada soal misal PT Han mengakui kerugian dan kewajiban yang terkait sebesar $500.000 pada 2011 untuk tujuan pelaporan keuangan karena penundaan keputusan litigasi. Nah, PT Han tidak dapat mengurangkan jumlah tersebut untuk perpajakan sampai dengan periode pembayarannya yang diperkirakan pada tahun 2012. Jadi untuk perhitungannya, yang pertama kita bisa memasukkan akun book basis of litigation liability, kita tulis sebesar $50.000 dan tax basis of litigation liability-nya 0 karena tidak diketahui pada soal. Kemudian cumulative temporary difference at the end of 2011 sebesar 50.000 dan tax rate-nya sebesar 40%. Kita kalikan saja dari hasil tersebut sehingga mendapatkan deferred tax asset at the end of 2011 sebesar $20.000. Nah, kemudian misal pada tahun 2011 ini merupakan tahun pertama operasi PT Han dan utang pajak penghasilan adalah sebesar $100.000. Sehingga PT Han ini menghitung biaya pajak penghasilannya sebagai deferred tax assets at the end of 2011-nya 20.000. Tadi dimasukkan, kemudian deferred tax asset at beginning of 2011 tidak diketahui sehingga dinyatakan 0. Jadi pada deferred tax expense benefit for 2011 sebesar 20.000 dikurung karena ini sebagai min, dan pada current tax expense for 2011 income tax payable masuk tadi sebesar 100.000 sehingga pada income tax expense total for 2011 sebesar $80.000 hasil dari pengurangan tersebut. Baik, pada materi selanjutnya, di sini bagaimana cara PT Han membuat jurnal pada akhir 2011 untuk mencatat pajak penghasilan. Jadi pada kolom debit ada 2 akun. Yang pertama biaya pajak penghasilan tadi diketahui sebesar 80.000 dan aset pajak tangguhan yang sudah kita hitung sebesar 20.000. Dan untuk pada kolom kredit yaitu akun utang pajak penghasilan yang dimana sebesar 100.000. Nah, untuk perhitungan biaya pajak penghasilan pada tahun selanjutnya atau tahun 2012, maka kita tulis sebagai deferred tax assets at the end of 2012 0 karena tidak diketahui, dan kemudian pada deferred tax assets at the beginning of 2012 kita masukkan 20.000 sehingga pada deferred tax expense benefit for 2012 yaitu 20.000 dan current tax expense for 2012 income tax payable-nya sebesar 140.000 sehingga pada perhitungan income tax expense total for 2012 it's $160.000. Selanjutnya pada jurnal PT Han di 2012 untuk mencatat pajak penghasilannya yaitu pada kolom debit kita masukkan biaya pajak penghasilan sebesar 160.000 dan pada aset pajak tangguhan kita masukkan 20.000 sehingga pada akun T pada deferred tax assets kita bisa memasukkan di kolom T pada tahun 2011 dan 2012 sama-sama sebesar 20.000. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Nurza Safira dengan NBEP Mahir 297. Aset pajak tangguhan tidak diakui. Perusahaan tidak boleh mengurangkan aset pajak tangguhan apabila kemungkinan besar perusahaan tidak akan merealisasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Di sini probable itu berarti tingkat kemungkinan terjadinya lebih dari 50%. Di sini terdapat contoh kasus dapat dilihat yaitu PT KW memiliki saldo aset pajak tangguhan sebesar $150.000 pada awal tahun 2010 yang timbul karena adanya satu perbedaan temporer kumulatif sebesar $375.000. Pada akhir tahun 2010, perbedaan temporer yang sama meningkat menjadi jumlah kumulatif sebesar $500.000. Kemudian laba kena pajak pada tahun 2010 yaitu $850.000.
Kemudian tarif pajaknya yaitu 40% untuk semua tahun. Tidak ada akun penilaian yang ada pada akhir tahun 2010. Di soal ini diminta untuk mencari kemungkinan besar bahwa 30.000 dari aset pajak tangguhan tidak akan direalisasi. Kemudian buatlah jurnal yang diperlukan pada tahun 2010. Untuk jurnalnya dapat dilihat pada gambar. Di sini terdapat labanya yaitu 725.000 pada tahun 2010 dan perbedaan temporernya pada tahun 2009 yaitu 375.000 dan pada tahun 2010 125.000. Nah, sedangkan pada tahun 2011 ini jika ditotal dari keduanya yaitu 500.000. Sehingga laba kena pajak atau UU pajaknya tahun 2009 yaitu 375.000 dan tahun 2010 yaitu 850.000 dan tahun 2011-nya minus 500.000. Kemudian jika dikenakan tarif pajaknya yaitu 40%, maka pajak penghasilan tahun 2009 yaitu 150.000, tahun 2010 340.000 dan tahun 2011 yaitu minus 200.000. Kemudian jurnalnya yaitu biaya pajak penghasilan sebesar 290.000, aset pajak tangguhan sebesar 50.000, kemudian di kreditnya ada utang pajak penghasilan sebesar 340.000. Kemudian di sini debitnya ada biaya pajak penghasilan sebesar 30.000 dan aset pajak tangguhan sebesar 30.000. Penyajian laporan laba rugi. Formula untuk menghitung biaya pajak penghasilan ini dapat dilihat pada slide yang telah tertera, yaitu pajak penghasilan harus dibayarkan atau dikembalikan plus minus perubahan dalam pajak penghasilan tangguhan sama dengan biaya atau manfaat pajak penghasilan. Dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari biaya pajak penghasilan yang berkaitan dengan operasi yang dilanjutkan. Berdasarkan informasi yang telah tersedia pada PT Chelsea melaporkan dalam laporan laba rugi seperti pada foto berikut. Di sini revenue-nya yaitu 130.000 dan expense-nya yaitu 60.000. Maka income before income tax yaitu 70.000. Kemudian income tax expense yaitu current-nya yaitu $16.000 dan deferred yaitu 12.000 yang menghasilkan 28.000. Maka net income-nya yaitu $42.000. Dalam akuntansi pajak dikenal dua jenis perbedaan, yaitu bisa disebut specific difference, di mana terdiri atas temporary dan permanent difference. Temporary difference sendiri itu terjadi saat ada selisih antara nilai buku aset atau kewajiban dengan dasar pajaknya. Selisih ini itu hanya sementara karena pada akhirnya akan berbalik di periode mendatang. Dampaknya itu bisa memunculkan pajak tangguhan berupa aset pajak tangguhan jika mengurangi pajak di masa depan atau kewajiban pajak tangguhan jika menambah pajak di masa depan. Contohnya itu perbedaan metode depresiasi antara laporan keuangan dan fiskal atau biaya garansi yang baru diakui fiskal saat benar-benar dibayar. Sebaliknya, permanent difference itu adalah perbedaan yang tidak akan pernah dibalik. Efeknya itu hanya terjadi di saat periode saat ini sehingga tidak menimbulkan pajak tangguhan. Hal ini tuh biasanya muncul karena adanya penghasilan yang tidak kena pajak atau biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut aturan pajak seperti denda atau bunga obligasi pemerintah yang bebas pajak. Selanjutnya terkait contoh kasus dari perbedaan spesifik di mana ada beberapa transaksi yang bisa menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan dan pajak. Misalnya penggunaan metode depresiasi yang dipercepat untuk pajak dibanding garis lurus untuk laporan keuangan akan membuat laba kena pajak itu lebih rendah di awal namun lebih tinggi di masa depan sehingga menimbulkan utang pajak tangguhan. Sebaliknya penerimaan sewa tanah di muka itu justru menghasilkan aset pajak tangguhan karena selisih
emisi tersebut dapat menjadi pengurang pajak di masa depan. Sementara itu, biaya yang terkait dengan pendapatan bebas pajak dan bunga obligasi pemerintah yang tidak dikenakan pajak merupakan perbedaan permanen, sebab pengaruhnya itu hanya terjadi pada periode saat ini dan tidak akan pernah berbalik di periode mendatang. Selanjutnya terkait contoh kasus dari perbedaan permanen, di mana pada soal E19/4 itu laba akuntansi sebelum pajaknya sebesar 80.000 euro. Setelah penyesuaian fiskal terdapat kelebihan depresiasi pajak sebesar 16.000 euro, di mana ini harus dikurangkan. Adapun sewa diterima di muka sebesar 27.000 euro, di mana ini harus ditambahkan, dan denda sebesar 11.000 euro, di mana ini merupakan perbedaan permanen. Hasil koreksi ini akan menghasilkan laba kena pajak sebesar 102.000 euro, sehingga pajak ini terutang adalah 30.600 euro. Dari selisih perbedaan temporer, timbul utang pajak tangguhan sebesar 12.900 euro, sedangkan denda yang tidak menimbulkan pajak tangguhan itu karena bersifat permanen. Untuk pencatatan beban pajak, maka akan dibuat jurnal income tax expense sebesar 27.300 euro dan deferred tax aset sebesar 8.100 euro, pada income tax payable sebesar 30.600 euro, dan deferred tax liability sebesar 4.800 euro. Jurnal ini sendiri menunjukkan beban pajak yang diakui sebesar 27.300 euro dengan aset pajak tangguhan dari sewa diterima di muka sebesar 8.100 euro, utang pajak tangguhan sebesar 4.800 euro akibat depresiasi, dan utang pajak kini yang harus dibayar yaitu 30.600 euro. Dengan demikian, laporan keuangan itu akan mencerminkan pajak kini maupun dampak perbedaan temporer. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan tarif pajak. Jadi tarif pajak masa mendatang, perusahaan harus mempertimbangkan perubahan yang sudah ditetapkan dalam tarif pajak yang akan efektif pada tahun tertentu di masa datang ketika menentukan tarif pajak yang akan diterapkan terhadap perbedaan temporer yang ada sekarang. Selanjutnya ada revisi tarif pajak masa datang ketika perubahan tarif pajak sudah ditetapkan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya pada akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Selanjutnya, akuntansi rugi operasi bersih. Jadi rugi operasi bersih atau ROB ini adalah biaya yang bisa dikurangkan untuk tujuan pajak melebihi pendapatan yang kena pajak. Undang-undang pajak mengizinkan subjek pajak untuk menggunakan kerugian pada satu tahun untuk dikompensasikan atau offset dengan laba tahun sampai tahun lainnya atau carry back dan carry forward. Nah, jadi gambar tersebut merupakan menjelaskan konsep loss carry back dalam akuntansi pajak khususnya untuk rugi operasi bersih. Jadi pada tabel tersebut, jika perusahaan mengalami rugi di suatu tahun, misalnya tahun 2011, rugi tersebut bisa digunakan untuk mengurangi laba kena pajak dari tahun-tahun yang lain. Terus selanjutnya itu loss carry back, berarti itu rugi tahun 2011 bisa dibawa ke belakang untuk mengurangi laba kena pajak 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2009 dan 2010. Dan jika setelah itu masih ada sisa rugi, maka bisa dibawa ke depan atau loss carry forward sampai 20 tahun berikutnya untuk mengurangi laba di masa depan. Rugi itu harus diterapkan pada tahun yang paling awal dulu, baru ke tahun-tahun berikutnya. Jadi intinya rugi perusahaan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pajak baik dengan mengoreksi laba masa lalu carry back maupun laba masa depan atau carry forward. Saya akan menjelaskan contoh kasus akuntansi rugi operasi, di mana terdapat contoh PT Roda menderita rugi operasi bersih sebesar 500.000 euro pada tahun 2010. Nah, laba gabungan tahun 2008 dan 2009 ini adalah 350.000 euro. Untuk tarif pajak di semua tahun adalah 40%. Nah, PT Roda ini memilih untuk mengkompensasi rugi ke belakang. Buatlah jurnal untuk mencatat manfaat kompensasi rugi ke belakang dan ke depan. Nah, rugi operasi bersih yang dialami perusahaan dapat dimanfaatkan itu melalui mekanisme carry back dan carry forward. Nah, pada kasus PT Roda ini tahun 2010 itu mengalami rugi sebesar 500.000. Nah, sedangkan tahun 2008 sampai 2009 ini perusahaan memperoleh laba sebesar 350.000 euro dan sudah membayar pajak sebesar 140.000 euro dari 350.000 euro dikali 40%.
Nah, dengan adanya aturan kompensasi rugi ini, kerugian tahun 2010 sebesar 500.000 euro dapat digunakan untuk menutup laba 2008 sampai 2009 sebesar 350.000 euro. Hal ini itu membuat laba kena pajak pada tahun tersebut menjadi nol, sehingga perusahaan berhak mendapat pengembalian pajak refund sebesar 140.000 euro. Untuk sisa kerugian yang digunakan yaitu 150.000 euro dapat dibawa ke depan untuk mengurangi laba kena pajak tahun-tahun berikutnya. Untuk nilai manfaat pajak dari sisa rugi tersebut yaitu 60.000 euro yang dicatat sebagai aset pajak tangguhan. Namun, jika dinilai kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan di masa depan, maka perusahaan harus membuat cadangan sehingga manfaat pajak tersebut itu tidak lagi diakui. Untuk jurnal tahun 2010 yaitu tax refund receivable pada benefit of loss carryback sebesar 140.000 euro dan different tax asset pada benefit of loss carry forward sebesar 60.000 euro. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus yang sama, tetapi ketika dimisalkan besar kemungkinan seluruh rugi operasi yang dikompensasi ke depan tidak akan dapat direalisasi di tahun-tahun yang akan datang. Nah, buatlah jurnal pencatatan yang diperlukan pada akhir tahun 2010. Untuk jurnal tahun 2010 yaitu terdapat tax refund receivable pada benefit of loss carryback sebesar 140.000 euro. Yang kedua ada different tax asset pada benefit of loss carry forward sebesar 60.000 euro. Yang ketiga yaitu ada benefit of loss carry forward pada allowance for different tax asset sebesar 60.000 euro. Selanjutnya saya akan menjelaskan cadangan penilaian direvisi, di mana aset pajak tangguhan dapat diakui hanya jika perusahaan itu meyakini bahwa pada masa mendatang akan tersedia laba kena pajak yang cukup. Nah, hal ini itu menjadi krusial karena manfaat dari rugi fiskal maupun kredit pajak baru bisa digunakan ketika ada laba yang bisa dikompensasikan. Oleh karena itu, penentuan aset pajak tangguhan sangat bergantung pada proyeksi keuntungan perusahaan di periode berikutnya. Nah, jika peluang memperoleh laba sangat kecil atau bahkan tidak ada, maka aset tersebut tidak boleh dicatat karena manfaatnya tidak dapat terrealisasi. Dengan demikian, pengakuan aset pajak tangguhan harus dilakukan secara hati-hati agar laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu penyajian laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Aset pajak tanggungan bersih atau utang pajak tanggungan bersih dilaporkan di bagian tidak lancar laporan posisi keuangan. Contohnya sewa diterima di muka 42.000 yaitu akuntansi belum mengaku pendapatan tapi pajak udah aset pajak tangguhan. Selanjutnya ada depresiasi 214, pajak lebih cepat bebankan biaya, utang pajak tangguhan. Selanjutnya penjualan angsuran 45, yaitu akuntansi pengaku pendapatan duluan, utang pajak tangguhan. Selanjutnya ada garansi 12.000, akuntansi ngaku beban duluan, dan aset pajak tangguhan. Totalnya, aset pajak tangguhan 54.000 dan utang pajak tangguhan 259. Selisihnya utang pajak tangguhan bersih 205 dilaporkan di liabilitas tidak lancar. Selanjutnya, laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan biaya atau manfaat pajak penghasilan ke yang pertama operasi dilanjutkan, yang kedua operasi dihentikan, dan yang ketiga laba komprehensif lainnya dan penyesuaian periode sebelumnya. Komponen biaya manfaat pajak penghasilan dapat meliputi yang pertama biaya manfaat pajak lancar, yang kedua penyesuaian yang diakui periode ini untuk pajak periode sebelumnya, yang ketiga jumlah biaya manfaat pajak tangguhan yang berkaitan munculnya dan pemulihan perbedaan temporer, yang keempat jumlah biaya manfaat pajak tangguhan yang terkait dengan perubahan tarif pajak atau pemberlakuan pajak baru, dan yang kelima jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang belum diakui digunakan untuk mengurangi biaya pajak lancar dan tangguhan sekarang.
Selanjutnya, rekonsiliasi pajak. Perusahaan dapat memberikan rekonsiliasi perhitungan antara biaya manfaat pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dikalikan tarif pajak yang berlaku. Mengungkapkan juga dasar di mana tarif pajak berlaku dihitung atau rekonsiliasi perhitungan antara tarif pajak efektif dan tarif pajak yang berlaku. Mengungkapkan juga dasar yang digunakan untuk menghitung tarif berlaku. Selanjutnya, review metode aset utang. Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip dasar berikut ini. Yang pertama, pajak lancar atau current tax diakui berdasarkan pajak yang harus dibayar atau bisa dikembalikan untuk tahun berjalan. Yang kedua, ada pajak tangguhan atau different tax diakui berdasarkan dampak pajak di masa depan akibat perbedaan temporer atau rugi pajak yang biasa dikompensasikan. Yang ketiga, ada pengukuran pajak menggunakan tarif pajak yang sudah berlaku saat ini, bukan tarif pajak masa depan yang belum disahkan. Selanjutnya, penyesuaian aset pajak tangguhan. Kalau ternyata manfaat pajak di masa depan kemungkinan besar nggak akan bisa direalisasi, nilainya harus dikurangi. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.